Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Pagi Akhir Pekan bersama saya Anastasia Putri dan juga Jati Dharma yang masih kami siarkan secara langsung dari kawasan Lobi Senen City, Jakarta. Ya, masih ada informasi menarik yang akan kami sampaikan dan tentunya ini adalah segmen ketiga di mana kita menyajikan informasi khas Liputan 6 Pagi Akhir Pekan. Di Kopi Pagi ini ada terkait dengan tentara sama polisi yang lagi-lagi bentrok dan nama baiknya kembali tercoreng. Iya, dan gara-gara saling pandang antara polisi dan TNI ini kemudian ini ya beda persepsi barangkali ya, sehingga ini berujung pada perusakan. Dan kira-kira apa ya tanggapan warga atas kisruh yang terus-menerus terjadi? Ya, kita ikuti bersama dalam segmen Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Selamat pagi saudara, lagi-lagi terjadi berita bentrokan antara tentara dan juga polisi yang ada di Karawang, Jawa Barat. Bagai perang kembang yang ada dalam dunia perwayangan, kedua instansi yang harusnya melindungi rakyat ini malah terlibat adu jotos antara sesamanya. Bersama saya Debrina Primasari, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Sungguh memalukan, tapi itulah yang kembali terjadi. Tentara dan polisi lagi-lagi bentrok. Kali ini kota Karawang, Jawa Barat menjadi panggung drama yang sama sekali tidak lucu. Siang Selasa 19 November lalu, mengendarai sepeda motor dan seragam loreng serta sebagian berbaju preman, puluhan tentara dari Batalion Infanteri 305 mendatangi kantor DPRD Karawang yang saat itu tengah diramaikan unjuk rasa buruh. Mereka tidak bermaksud mengamankan demo buruh, tapi mencari dan menyerang polisi yang sedang mengawal demo itu. Cukup? Ternyata tidak. Tentara-tentara itu lalu merusak mobil Dalmas dan kendaraan dinas polisi lainnya. Belum puas, tentara yang terbakar amarah itu lalu bergerak menyerang pos polisi di depan Mega Mall Karawang, tak jauh dari kantor DPRD. Di sini mereka merusak mobil polisi dan melempar sebuah sepeda motor polisi ke parit. Akibat aksi brutal tentara ini, beberapa polisi terluka. Mereka kemudian dirawat di Rumah Sakit Cito, Karawang. Bentrok di Karawang ini dipicu masalah sepele sebenarnya. Beberapa jam sebelumnya, saat mengawal demo buruh di sekitar kantor DPD Karawang, seorang polisi, Bribka Weli, bertatap wajah dengan seorang pria yang sedang mengantar istrinya. Belakangan diketahui, pria itu adalah Praka Edi, seorang anggota Batalion 305. Saling tatap tak bersahabat itu berbuntut adu mulut, lalu adu pukul. Dijembatani dan disaksikan atasan, kedua orang itu lalu berdamai dan saling memaafkan. Tapi maaf itu ternyata hanya di bibir. Masih ada bara dendam yang belum padam, yang kemudian menyulut kemarahan yang dilampiaskan dengan menyerang dan merusak pos polisi. Pastinya sangat meresahkan masyarakat ya. Kita kan percaya, maksudnya kita mempercayakan masalah keamanan, ketentraman masyarakat itu kan kepada polisi. Kurang suka dong, masalahnya kan di aparat. Aturan harusnya untuk perlindungan masyarakat, masa memberi contoh yang kayak begitu. Menurut aku sih itu agak lebay aja ya, soalnya kan sesama pengaman negara gitu, masa saling berantem kan kayak nggak banget gitu. Saya sih nggak peduli urusan mereka. Saya sebagai warga masyarakat terima beres aja, yang penting aman negaranya, udah kelar. Apakah hanya karena bertatapan muka saja hingga harus terjadi perselisihan? Atau memang ada alasan lainnya? Dan ternyata masih banyak kasus-kasus lainnya yang karena alasan yang sepele hingga terjadi bentrok. Sebelum insiden Karawang, bentrok terakhir dan sangat-sangat memalukan adalah keributan antara tentara dan polisi di Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan. Kamis pagi 7 Maret 2013, puluhan tentara mendatangi Mapolres Oku di kota Batu Raja. Tanpa banyak bicara, mereka lalu membakar kantor polisi itu. Mereka juga menyerang polisi hingga 3 polisi terluka. Sejumlah kendaraan juga mereka bakar.
Amarah para tentara itu dipicu kematian teman mereka, Ratu Heru Octavianus, akhir Januari lalu. Saat itu Heru kabur saat hendak ditilang polisi karena pelanggaran lalu lintas, hingga terjadilah penembakan oleh seorang polisi. Meski kasus penembakan itu diproses secara hukum, rekan-rekan Heru tak puas, hingga terjadilah anarki di Mapolres Oku. 21 April 2012, bentrok antara tentara dan polisi terjadi di Gorontalo. Pemicunya pelemparan batu dan botol oleh orang tak dikenal terhadap polisi dari satuan Brimob yang berpatroli. Akibat pelemparan itu, 2 polisi terluka. Dalam razia balasan, 4 tentara dari Kostrad terkena tembakan yang dilepaskan polisi. Belakangan, salah satu tentara, Prada Firman, meninggal dunia. Jauh hari sebelumnya, 15 Desember 2010, di Tual, Maluku Tenggara, polisi lalu lintas bentrok dengan sejumlah tentara Angkatan Udara. Awalnya, polisi merazia sepeda motor yang dikendarai 2 tentara dari Pangkalan Udara Dumatubun karena mereka tidak mengenakan helm standar. Kedua tentara itu malah kabur. Polisi mengejar dan memukul salah seorang tentara. Tidak terima pemukulan itu, rekan-rekan tentara itu balas menyerang dan merusak sebuah pos polisi. Namun pemicu bentrok polisi dan tentara di negeri ini tak melulu hal-hal serius. Bahkan lebih sering masalah sepele lah yang jadi penyebab. Kejadian di sebuah tempat karaoke di Depok, Jawa Barat pada 18 Oktober lalu misalnya. Gara-gara saling minta rokok, seorang tentara terlibat keributan dengan polisi dari Brimob Kelapa II. Akibat cekcok itu, 3 orang terluka. Masih banyak kasus keributan yang melibatkan tentara dan polisi. Terlalu banyak bahkan, sehingga sangat cukup untuk mencoreng wajah TNI dan Polri. 2 institusi negara yang sama-sama dibayar dengan uang pajak rakyat untuk memberi rasa aman bagi masyarakat. Lalu, bila mereka sibuk saling memusuhi, saling melukai, bagaimana mereka bisa melindungi masyarakat? Mungkin petinggi-petinggi Polri, petinggi-petinggi TNI, atau mungkin juga Presiden juga bisa turun langsung mengatasi ini. Soalnya ini sangat memalukan juga kan. Minta deh kepada pimpinannya agar bertindak lebih tegas lagi terhadap bawahannya. Mungkin tahu ada kesenjangan sosial atau apa gimana gitu yang membuat mereka saling bertengkar. Harusnya sih Presiden turun tangan langsung karena kan TNI dan Polri itu komandonya dari Presiden. Jadi Presiden mengurusin mereka langsung dengan cara dialog. Percaya, karena bagaimanapun juga ini kan negara Indonesia, harusnya saling bersatu, saling membantu untuk mengayomi masyarakat. Mudah-mudahan.